Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua BKMT Kota Bau-Bau, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 6 BKMT Kota Bau-Bau, Ibu Siti Erni bersama pengurus. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Ainun Zauja Esos MSI bersama Bapak Laode Mukjizat Escape Nurse MMKes. Yang kami hormati Ketua BKMT Kecamatan Bungi, Ibu Rusiana Kamal. Yang kami hormati Penasehat BKMT Kecamatan Bungi, Ibu Hajja Suhartiyasa. Yang kami hormati ibu-ibu penasehat Permata BKMT Kelurahan Sekecamatan Bungi. Yang kami hormati ketua-ketua Permata BKMT Kelurahan Sekecamatan Bungi. Yang kami hormati rombongan kru RRI Kota Bau-Bau dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pengajian bulanan BKMT Kecamatan Bungi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa acara ini disiarkan langsung dari Masjid Jabal Nur, Kelurahan Waliabuku, melalui RRI Bau-Bau, mengudara di Jazirah Buton 99,4 dan 97,8 MHz. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita sama-sama melantunkan salawat tibbil kulub sebanyak 3 kali yang akan dipandu oleh Ibu Yeni. Kepada Ibu disilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tib
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak dan Ibu serta pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya sambutan Ketua BKMT Kota Bau-Bau, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 6 BKMT Kota Bau-Bau, Ibu Siti Erni. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kita hormati bersama Bapak narasumber kita, Bapak Laode Mukjizat MKes, bersama Ibu Ustazah Ainun. Alhamdulillah beliau juga adalah salah satu pengurus Badan Kontak Majelis Taklim di Kota Bau-Bau. Terima kasih Bapak. Makasih Bu Ustazah atas kehadirannya. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, izinkan saya untuk menyapa yang di samping kanan saya, Ibu Waode Siti Mariam, SAGMPD Bendahara Umum Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, yang sekaligus pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama cabang Kota Bau-Bau. Kemudian Ibu Waode Haja Waode Rasia, Wakil Ketua BKMT Kota Bau-Bau, ada Ibu Siti Samsia Suri, Ibu Ervina, Ibu Siti Sakrang, dan di samping kiri Ibu Haja Yulsia Arifin Taone sedang mendahului rombongan. Karena informasi yang kami peroleh bahwa beliau tadi kebetulan bersama-sama dengan anak cucu beliau ya mengikuti kegiatan keluarga. Kemudian yang kami hormati, kami cintai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Bungi beserta segenap jajarannya, Ketua Majelis Taklim Kelurahan se-Kecamatan Bungi yang sempat hadir bersama anggota. Selanjutnya kru RRI Kota Bau-Bau yang kami hormati pula, di mana setiap saat mendampingi kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim baik tingkat kecamatan maupun tingkat Kota Bau-Bau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini
di penghujung tahun 2022 kita masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga alhamdulillah kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk menghadiri kegiatan rutin Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Bungi, yang mana kegiatan ini disiarkan langsung oleh RRI Kota Bau-Bau melalui 99,4 dan 97,8 MHz. Salawat dan salam tianti kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut-pengikutnya yang sampai hari ini senantiasa menjalankan sunnah dan ajarannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf, salam hormat dan permohonan maaf dari Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau, Ibu Dr. Nani Hindiaretining Sironi Motar. Seyogianya beliau sangat berharap bahwa setiap kegiatan-kegiatan BKMT, baik itu tingkat kota, kecamatan maupun tingkat kelurahan sekalipun, beliau sangat besar hatinya untuk selalu bersama-sama kita atau hadir di tengah-tengah kita. Namun karena berbagai kesibukan, tanggung jawab beliau, di samping ibu sebagai ketua BKMT, beliau juga adalah salah satu pendidik di Universitas Halu Oleo, di mana saat ini informasi terakhir komunikasi kami tadi malam bahwa sore ini baru akan tiba di Kendari. Perjalanan beliau, perjalanan tugas dari Jogja menuju kota Kendari, insya Allah sore ini akan tiba. Itulah sehingga pada sore hari ini beliau tidak bersama-sama kita. Kita berdoa semoga kedepannya beliau berkesempatan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan BKMT baik di Kecamatan Bungi maupun di kecamatan-kecamatan lainnya. Pak Ustadz, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami sampaikan di awal tadi bahwa pengajian kita pada sore hari ini adalah pengajian di penghujung tahun 2022. Insya Allah jika Allah berkehendak, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan tahun 2023. Dan jangan lupa pula kita berdoa, semoga mudah-mudahan apabila ada harapan, ada cita-cita di 2022 ini yang belum tercapai, yang belum terijabah doa-doa kita, mudah-mudahan di 2023 ke depan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita, khususnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu kita berharap bahwa kalau di tahun hari ini ibadah kita lebih baik daripada tahun kemarin, maka insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Tapi apabila ibadah kita sama kemarin dan tahun ini, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Dan apabila ibadah kita, amalan kita lebih buruk tahun ini daripada tahun kemarin, maka niscaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka. Ibu-ibu mau pilih yang mana? Beruntung, celaka, atau merugi? Beruntung. Ya, hanya sebelah kanan yang menjawab beruntung. Ibu-ibu mau beruntung apa tidak? Pak Ustadz juga mau beruntung. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita mau termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, maka mari kita sering-sering hadiri majelis-majelis taklim,
kita perbanyak mendengarkan ceramah-ceramah. Kemudian ceramah tersebut jangan hanya kita dengarkan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi bagaimana insya Allah ceramah-ceramah yang akan kita dengarkan khususnya pada sore hari ini, ketika kita dengarkan, kita simak dengan baik, kemudian kita rekam dalam pikiran kita, selanjutnya isi ceramah tersebut kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan itu semua bisa mengantarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena sebentar akan ada ceramah yang akan kita dengarkan, kemudian akan ada sesi tanya jawab atau dialog. Silakan ibu-ibu sebentar kita bertanya pada ustazah dan ustadz kita, yang mana beliau ini luar biasa. Ini salah satu ustadz yang istilah hari ini katanya ustadz jago-jagonya kita. Ya, ustadz jago-jagonya Kota Bau-Bau. Beliau kalau ceramah enak, dingin, adem. Karena ketika beliau membawakan ceramah penuh ketenangan dan selalu disertai dengan senyuman yang cukup ramah. Itulah citra atau potret dari Pak Ustadz kita, Bapak Laodem Ujizat. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan Wakil Ketua 6 BKMT Kota Bau-Bau. Kepada Ibu kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, acara selanjutnya siraman rohani. Bapak dan Ibu serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kami mempersilahkan kedua narasumber kopel kita pada sore hari ini, izinkan kami membacakan secara singkat prolog tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu kekuatan fitrah seorang perempuan. Perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang paling bengkok, maka menasehatinya membutuhkan pendekatan kelembutan dan bernuansa hikmah. Kaum perempuan selalu dinilai lemah secara fisik, tetapi ia memiliki kekuatan fitrah yang tidak dimiliki oleh kaum lelaki. Dengan kekuatan fitrah itu, Allah memberikan amanah kepada seorang perempuan sebagai madrasah pertama dan utama bagi buah hatinya. Dengan kekuatan fitrah itu, perempuan bisa menjadi surga atau neraka bagi kaum lelaki. Maka dibutuhkan ilmu dan iman untuk memahami kekuatan fitrah itu. Untuk lebih jelasnya, maka mari sama-sama kita dengarkan siraman rohani secara kopel kedua narasumber kita yang akan mengupas tuntas tentang tema kita pada sore hari ini, yang akan dihantarkan oleh Ustazah Ainun Zauja Esos MSI sebagai penyuluh agama Islam Kota Bau-Bau bersama Bapak Ustadz Laode Mojizat Escape Nurse MMKes. Kepada kedua narasumber kita dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau yang hari ini diwakili oleh Ibu Sekretaris. Assalamualaikum Bunda, Ibu Wakil Ketua. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu yang hari ini sempat hadir, terutama jajaran dari BKMT Kota Bau-Bau dan BKMT Kecamatan Bungi.
aparat pemerintah yang diwakili oleh Ibu Lurah dan RRI Kota Bau-Bau. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan di sebuah majelis ilmu, majelis zikir yang banyak sekali menyebut nama Allah. Semoga pertemuan ini memberikan siraman rohani, ketentraman batin, ketenangan jiwa kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum perempuan siap untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai anggota masyarakat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, berikanlah wasiat kepada kaum perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ketika engkau mendiamkannya, maka perempuan itu kurang lebih akan tetap dalam kesalahannya. Tetapi ketika engkau menasehatinya, nasihatilah dengan kelembutan, karena dengan berwasiat kepada kaum perempuan, insya Allah kaum kita ini akan selalu menjadi wanita soleha yang bisa menghadirkan surga di dalam rumah kita. Ketika saya mencoba untuk merenungi hadis Rasulullah, tadi sudah saya elaborasi dengan kata-kata saya, kurang lebih naskahnya tidak seperti itu. Ternyata kaum perempuan ini memang butuh untuk menghadiri majelis ilmu, karena di dalam majelis ilmu kita bisa meningkatkan pengetahuan, kemudian bisa meningkatkan kecerdasan, bisa berbagi pengalaman, karena nanti kita bisa siap untuk menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Ketika kita berbicara tentang kekuatan fitrah seorang perempuan, inilah kekuatan yang coba untuk kita hadirkan kembali, membangun kesadaran kita bahwa ternyata di dalam diri kita ini ada kekuatan super power yang selama ini mungkin belum kita sadari. Hari ini mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan. Kalau kita mendengar kata fitrah, maka secara bahasa ini berasal dari bahasa Arab. Sebenarnya asal katanya fitroh ya. Tetapi karena sudah masuk dalam bahasa Indonesia jadi disebut fitrah. Tetapi fitrah ini asal katanya adalah asal penciptaan atau pembawaan atau naluri yang sudah ada di dalam diri kita sejak kita diciptakan. Apa saja fitrah yang ada di dalam diri kita sebagai kaum perempuan? Yang pertama, kaum perempuan itu memiliki sifat kelembutan. Maka dari lisan kita kaum perempuan ini, kita hadir di muka bumi ini untuk menjadi sumber penyejuk. Yang terjadi hari ini, kalau juga kita melihat kepada sejarah, ternyata perempuan ini bisa dua fungsinya. Yang pertama, menjadi sumber penyemangat bagi kebaikan di muka bumi. Demikian yang dilakukan oleh Khadijah, istri Rasulullah SAW. Kemudian anak keturunannya Fatimah Az-Zahra dan wanita-wanita soleha setelahnya. Dan yang kedua adalah kaum perempuan menjadi sumber bagi kejahatan dan permusuhan di muka bumi ini. Nanti kita tinggal mau memilih yang mana. Kalau kita mendengar sebagai sumber permusuhan, maka kita bisa melihat di dalam firman Allah tentang kisah Abu Lahab dan istrinya. Bagaimana suami istri ini bekerja sama untuk menghalang-halangi dakwanya Rasulullah. Sementara Khadijah sebagai perempuan yang selalu berada di garda terdepan mendukung dakwanya Rasulullah, memberikan contoh teladan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Pada sebuah kisah bagaimana kita menjadi sebagai sumber kesejukan tadi, suatu ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira karena mendapatkan wahyu, dalam keadaan terguncang jiwanya karena melihat sebuah cahaya, ya, Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa wahyu. Ternyata saat itu ketika Rasulullah pulang, yang dilakukan oleh Khadijah adalah
mempersiapkan tempat tidurnya Rasulullah, lalu membiarkan Rasulullah istirahat. Bukan banyak bertanya dan mengejarnya dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tetapi menyambut kedatangan suaminya, merapikan tempat tidurnya, dan Rasulullah diizinkan beristirahat. Nanti Rasulullah sudah tenang, Rasulullah sudah siap untuk bercerita, membagikan apa yang dia rasa, barulah Khadijah menyimak apa yang dikatakan oleh suaminya. Berarti dalam hal ini, di dalam teori juga psikologi yang dikemukakan oleh Dr. Aisyah Dahlan, kalau seorang suami pulang ke rumah, maka sebagai seorang perempuan harus bisa menahan perkataan di 15 menit pertama sejak kepulangan suaminya. Kenapa? Karena ternyata di luar rumah suami kita ini menghadapi begitu banyak persoalan dengan pimpinannya, dengan teman kantornya, mungkin dimarahi, mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan ketika dia berinteraksi. Jadi kita ini ketika mereka pulang ke rumah, kita tahan dulu perkataan kita, tetapi kita maksimalkan pelayanan. Sudah seperti itu teorinya. Kemudian selain tadi sumber kesejukan, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam diri kita perempuan ini rahim. Tempatnya buah hati kita tumbuh dan berkembang. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, rahim ini adalah tempat yang paling kokoh. Jadi jangan pernah mengatakan kandunganku lemah. Jangan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena Allah sendiri sudah mengatakan di dalam firman-Nya bahwa rahim ini didesain sebagai tempat yang paling kokoh bagi tumbuh kembang janin. Kemudian dari rahim inilah kemudian muncul sifat kasih sayang di dalam diri kita seorang perempuan. Maka saya pelajari sifat kasih sayang ini ketika kita ingin makan, di mana suapan nasi itu sudah mau masuk ke dalam mulut kita, lalu tangisan bayi memanggil kita, kita begitu mudahnya melepaskan kesenangan tadi demi menyambut tangisan anak kita. Sumber kasih sayang. Tetapi betapa sedihnya saya karena di dalam perjalanan melaksanakan tugas penyuluhan menjadi konselor keluarga, ternyata kekuatan fitrah kasih sayang ini sudah mulai luntur dari kaum perempuan. Kenapa? Karena ketika saya mendampingi kaum laki-laki di kantor polisi yang melakukan KDRT kepada istri dan anak-anaknya, mereka bercerita dengan penuh kesedihan. Di depan anak istri ketika marah, mereka seperti seorang raksasa. Tetapi di ruang konsultasi ketika mereka bercerita, mereka menangis seperti anak kecil. Lalu saya mencoba untuk menggali, ternyata mereka itu adalah kaum laki-laki yang sedih sekali dan pilu karena memiliki ibu yang tidak menjadi sumber kasih sayang. Kenapa Bapak kasar kepada anak dan istri? Lalu mereka bercerita, sejak kecil ibunya sering marah, ibunya sering kasar, ibunya sering mencaci, ibunya sering memaki. Ketika sedang makan ibunya melemparkan parang, ketika memarahi suaranya satu tetangga mendengarkan. Ternyata harga diri anak laki-laki kita sudah rusak di dalam rumahnya sendiri dari lisan ibunya. Jadi saya banyak melakukan kampanye kepada kaum perempuan. Wahai kaum ibu, wahai kaum perempuan, jadilah ibu yang penuh kasih sayang, agar nanti anak laki-lakimu ini tumbuh besar menjadi ayah teladan, suami teladan, karena ibu sebagai sosok yang pertama hadir di dalam kehidupannya, memberikan contoh kasih sayang, menjadi sumber yang membuat seorang anak laki-laki merasa nyaman dengan sosok perempuan. Karena kebutuhan seorang anak di 0-2 tahun pertama kehidupannya adalah kelengketan atau attachment atau hubungan batin dengan ibunya. Yang terjadi, seorang pendiri sekolah karakter di Jakarta namanya Ratna Megawangi, beliau menceritakan kenapa anak-anak ini ketika di sekolah dididik dengan pendidikan karakter dan harus taat pada aturan. Kenapa ada anak-anak yang patuh tapi ada anak-anak yang suka melanggar peraturan? Ternyata setelah diteliti, anak-anak ini sejak masih bayi sudah sering dimarahi, sudah sering dicubit oleh ibunya. Padahal seorang bayi yang tak berdosa, mereka masih membutuhkan kelengketan untuk merasakan bahwa perempuan adalah sosok yang aman.
sosok yang menyenangkan bagi kehidupannya, tetapi ternyata fungsi perlindungan itu tidak mereka dapatkan karena sejak bayi mereka sudah mendapatkan kekerasan dari ibu kandungnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi kasih sayang. Hari ini ketika saya mendampingi juga kasus-kasus kenakalan anak, ya, kasus-kasus anak-anak kita yang mungkin narkoba sampai ke lapas, kami penyuluh agama mendampingi juga blok wanita, ya, yang ada di lapas Kota Bau-Bau, kemudian juga mendampingi rehabilitasi narkoba bagi anak-anak dan pemuda yang kemudian memakai narkoba. Di sana kami mendapati bahwa ternyata anak-anak ini tidak mendapatkan rasa aman dan nyaman di dalam keluarga. Maka ibu adalah sumber kasih sayang. Ketika anak kita pulang ke rumah, tolong perlakukan mereka sebagai raja-raja kecil yang pulang ke rumahnya. Sebab anak kita membuat perbandingan. Kenapa di luar rumah anak-anak kita bahagia, tertawa riang gembira, tetapi ketika pulang kita kemudian mempersoalkan kakinya yang kotor, bajunya yang kotor. Padahal di dalam rumah itulah harusnya pelayanan kita lebih baik lagi agar anak kita itu rindu untuk pulang ke rumah. Kenapa nak pulang pergi siang, pulang malam, ibunya kesulitan menunggu sampai jam 4 subuh belum pulang-pulang. Dia lebih nyaman dengan teman-temannya karena dia tidak mendapatkan rasa aman dan nyaman di dalam keluarga. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah sumber kasih sayang, kemudian kelembutan tadi dan rahim, saya juga ingin menyampaikan bahwa ternyata kita kaum perempuan ini sebenarnya dengan kaum laki-laki adalah mitra yang sejajar. Karena Allah menciptakan kita dari zat yang sama, dari Adam dan Hawa. Kemudian kita punya kesempatan juga yang sama untuk masuk surga, beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka jadikanlah kaum lelaki sebagai mitra kita di dalam kehidupan. Tetapi catatannya tadi adalah sejak anak-anak kita masih kecil, mari kita dampingi mereka dengan cinta dan kasih sayang agar nanti mereka siap tumbuh untuk menjadi laki-laki yang bisa menjadi teladan di dalam keluarga. Mungkin untuk sementara saya akan serahkan mic ini kepada suami saya untuk melanjutkan tentang kekuatan fitrah seorang perempuan. Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, pertama saya mohon maaf karena saya harus memakai masker. Kalau tadi Ibu Erni mengatakan kalau saya itu bicara sambil senyum, jadi mohon maaf senyum saya belum bisa dilihat karena saya pilek sejak kemarin, tapi bukan corona ya, insya Allah aman. Baik, yang kedua saya ingin memulai dengan pantun, karena dari tadi saya lihat masih tegang-tegang ya. Pantun saya begini, jalan-jalan ke Bukit Selamat, sungguh indah di kala pagi. Karena salam belum dijawab dengan semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ainun terkait dengan fitrah wanita dan bagaimana kita bisa membangun komunikasi di antara dua fitrah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan supaya endingnya anak-anak kita bisa mendapatkan akil baliknya dengan sempurna, atau bahasa kerennya itu begini, ketika aku dan kamu menjadi kita. Mau enggak begitu ibu-ibu sekalian? Mau ya? Baik, saya mulai dari ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenang, tentram. Litaskunu ilaiha, atau kita sebut dengan sakinah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Inilah yang kita sebut dengan pernikahan, perkawinan. Dan kita berharap dari perkawinan itu akan lahir anak-anak yang qurratu a'yun, yang lil muttaqina imama, sebagaimana doa kita pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau anak-anak ini sudah menjadi anak yang qurrata a'yun, yang soleh, insya Allah mereka pun akan berdoa untuk kita. Dan kita memiliki doa keistimewaan sebagai orang tua. Apa itu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Tapi ibu-ibu jangan percaya diri dulu, karena ternyata doa ini adalah doa bersyarat. Kok syarat? Karena ada kalimat kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku sejak kecil. Pertanyaannya adalah, kalau kita tidak mendidik anak kita dengan baik, ibu-ibu tidak menghadirkan kasih sayang yang melimpah kepada mereka sejak kecil, apakah ibu-ibu akan mendapatkan keistimewaan ini? Belum tentu, ya. Karenanya mendidik anak sejak kecil itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya kembali ke surah Ar-Rum terkait dengan fitrah. Pada ayat itu Allah menjelaskan dalam kalimat wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah akan menghadirkan mawaddah dan warahmah. Mawaddah itu artinya cinta yang bergelora. Deg-degan kalau kita melihat suami, atau deg-degan kalau kita melihat istri. Tetapi kata ja'ala ini ternyata dimaknai juga sebagai ilmu dan upaya. Jadi tidak otomatis mawaddah warahmah itu hadir, kecuali ada upaya, ilmu dan kiat untuk menghadirkan itu. Karenanya agar bisa mawaddah warahmah, harus pula bisa mempelajari dan memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Ada laki-laki dan perempuan itu ternyata beda. Coba ibu-ibu sekalian pegang otak kanannya, otak bagian kanan, dibelah saja kepalanya pakai tangan. Beda pegang yang kanan dan yang kiri. Nah, di yang kanan dan yang kiri ini di bawah dalam itu ada penyambung, namanya corpus callosum. Apa itu corpus callosum? Pada perempuan dia tebal dan pada laki-laki dia tipis. Perbedaan tebal dan tipis ini akhirnya kita bisa memahami dengan baik apa yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Misal begini, ibu-ibu itu karena tebalnya bisa berbicara sebanyak 20.000 bahkan sampai 40.000 kata dalam 24 jam. Betul tidak? Betul. Karenanya ibu-ibu itu cerewet. Memang harus cerewet, karena dengan cerewet itulah dia bicara sendiri, dia menimang anaknya, maka sel-sel otak anaknya itu cepat berkembang. Jadi memang harus cerewet. Jadi Bu, kalau ada suaminya mengatakan kepada ibu, ibu istriku kamu ini cerewet sekali, sampaikan kepada suaminya, suamiku kamu tidak tahu ya, Allah fitrahnya kami sebagai perempuan itu berbicara 20.000 sampai 40.000 kata dalam 24 jam. Nah berikutnya, perempuan itu kalau melakukan sesuatu bisa satu waktu melakukan banyak hal. Misal ibu-ibu bisa sambil memasak, bisa sambil nonton TV, bisa sambil mendengarkan anak bermain, sekaligus bisa membuat status. Itu yang disebut dengan multitasking, bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Memang cocok jadi ibu, ya. Kalau kita laki-laki ini nggak bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, yang bisa itu kita hanya bisa fokus. Kalau sudah fokus itu kita agak susah. Maka kalau memanggil suami, jangan pernah panggil dari dalam rumah. Suamiku, padahal lagi nonton final antara Prancis dan Argentina, lagi fokus. Suamiku, udah balik-balik. Mau tahu caranya bagaimana cara panggil suami, ibu-ibu sekalian?
pergi saja di depannya lalu tatap matanya, suamiku sayang, saya butuh bantuanmu. Oh iya, siap. Jadi suami kalau fokus itu memang susah untuk mendengarkan. Jadi ibu-ibu tahu ya, jadi kalau manggil suaminya nggak jawab-jawab, pahami, oh ternyata suamiku laki-laki sekali. Kok laki-laki sekali? Karena dia fokus, ya. Dan perempuan kalau menyelesaikan masalah, kalau stres, itu efeknya dia banyak bicara. Kalau perempuan lagi banyak bicara, fitrahnya banyak bicara, berarti itu upayanya untuk menghilangkan stres. Kalau laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki lagi stres, itu dia tidak bisa diajak bicara. Dia biasanya pergi menyelesaikan sendiri, nanti sudah selesai masalahnya, baru dia datang ketemu istrinya dan berkata, istriku tadi malam sebenarnya saya punya masalah. Nah, Khadijah memahami ini dengan baik. Baginda SAW itu mengalami tekanan, tegangan ketika mendapatkan wahyu. Dan Khadijah mengetahui sifat suaminya, sifat seorang laki-laki. Maka ketika pulang ke rumah tidak ditanya-tanya, suamiku kenapa kamu stres begini? Enggak. Suamiku coba cerita dan enggak. Apa yang terjadi? Dia bukakan pintu kamar, lalu siapkan tempat tidur, biarkan suaminya istirahat, baru dia tutup pintu sendirinya. Begitu, ya. Maka kalau suami yang mengerti, dia akan melakukan beberapa hal terhadap istrinya. Pertama, dia harus memahami, mengerti sifat istrinya. Dan ketika dia harus berbicara kepada seorang perempuan, dia harus berbicara dengan saling menatap, saling memperhatikan satu sama lain. Dan ketika istrinya banyak bicara, dia akhirnya juga mengetahui, oh istriku ini banyak bicara, sebab itu caranya untuk menghilangkan stresnya. Yang kedua, suami harus mengerti kalau suami melakukan satu kesalahan, istri itu akan menjadi seorang ahli sejarah. Kok bisa ahli sejarah? Kalau suami melakukan satu kesalahan, istri akan mengingat seluruh kesalahan-kesalahannya di masa lalu, termasuk di saat dia masih pacaran. Ya, itulah ahli sejarah. Itu fitrah. Kalau suami yang mengerti, enggak apa-apa, itu fitrah. Dan yang terakhir, ketika berbicara dengan seorang istri, suami itu harus banyak menyiapkan kata-kata yang lembut. Kenapa? Karena Siti Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Apa maknanya? Dekat ke tangan untuk dilindungi dan dekat ke jantung hati untuk dicintai. Karenanya ketika berbicara dengan istri dengan penuh kelembutan, kasih sayang, ya kalau bisa pakai pantun-pantun. Ini mohon titip pantun buat suaminya di rumah ya. 5 tambah 2 sama dengan 7. I love you, itu nanti disampaikan kepada istri. Tapi suami harus mampu. Karena apa? Ini berkaitan dengan komunikasi fitrahnya seorang istri. Sebaliknya, istri kepada suami, istri juga harus memahami fitrahnya suami. Apa fitrahnya suami? Suami itu kalau punya masalah, tadi saya sudah sebutkan, mereka tidak banyak bicara. Kalau seorang perempuan berbicara 20.000 sampai 40.000 kata dalam 24 jam, suami itu cuma 7.000 kata. Ingat, suami itu cuma 7.000 kata. Jadi kalau lagi suami lagi pulang kantor, itu sudah habis 7.000-nya di tempat kerja, pulang ke rumah kita ajak lagi bicara, itu sudah stres nih. Ya, sudah stres. Yang berikutnya, suami itu kadang-kadang untuk menjaga ikatan hati, romantisme dengan istrinya, dia biasa harus menyiapkan waktu untuk jeda sedikit. Jadi kalau suami itu pergi jalan-jalan, it's okay, tidak masalah. Itu adalah bagian dari cara dia mengumpulkan energi supaya dia kembali ke rumah bisa romantis lagi dengan keluarganya. Ingat, kalau suami punya masalah di kantor, di tempat kerja, maka dia tidak akan punya konsentrasi yang bagus untuk keluarganya. Tapi kalau perempuan punya masalah di rumah, dia tidak akan lagi konsentrasi untuk melakukan hal-hal yang lain.
Nah, dari disinilah dibutuhkan saling memahami antara satu dengan yang lain supaya kehidupan kita antara suami dan istri ini bisa selalu sejalan menuju mawaddah warahmah. Iya, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan, kita lanjut ke sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah tadi uraian secara tuntas tentang tema kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita bisa menyejukkan hati kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada kedua narasumber kita, kami mengucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya, tanya jawab. Penanya pertama, kami berikan kesempatan kepada perwakilan Permata Kelurahan Liabuku. Kepada Ibu, kami persilahkan. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu jika ia banyak berbuat khilaf dalam mengasuh buah hatinya yang kini telah beranjak besar atau dewasa? Terima kasih. Kami lanjutkan untuk penanya kedua, perwakilan dari Permata BKMT Kelurahan Waliabuku. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau atau yang mewakili, yang terhormat narasumber Bapak Ustaz dan Bapak Ibu Ustazah, para hadirin yang saya hormati. Saya mewakili Kelurahan Waliabuku untuk bertanya, yaitu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak laki-laki agar bisa bekerja sama dalam pengasuhan keluarga. Itu saja, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penanya perwakilan dari Permata Kelurahan Karing-Karing. Kepada Ibu kami silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana, perwakilan dari Kelurahan Karing-Karing. Pertanyaan saya, adakah doa yang bisa diamalkan oleh seorang istri untuk menjaga hati suaminya agar selalu jatuh cinta kepadanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penanya perwakilan Permata BKMT Kelurahan Kampionaho. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, perwakilan dari Permata BKMT Kelurahan Kampionaho. Adapun pertanyaan saya, bagaimana sikap kita sebagai seorang istri jika memiliki suami yang tidak bisa menjadi teladan dalam keluarga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami beri kesempatan penanya perwakilan Permata BKMT Kelurahan Tampuna. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waode Nasri dari BKMT Kelurahan Tampuna. Pertanyaannya, bagaimana mengembalikan fitrah seorang wanita yang telah dicederai sebab luka dan trauma masa lalu? Demikian pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah kelima penanya kita pada sore hari ini. Maka kami berikan kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini untuk menjawab pertanyaan dari permata BKMT dari Kelurahan se-Kecamatan Bungi. Kepada Ibu dan Bapak narasumber dengan hormat disilahkan. Terima kasih banyak kepada moderator. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan jika seorang ibu itu merasa banyak kehilafan dalam mengasuh anak-anaknya di mana anaknya udah besar? Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Biasanya kalau saya mendampingi atau melayani konsultasi orang tua terkait kekeliruan atau kehilafan dalam pengasuhan, yang pertama saya sampaikan kepada orang tua adalah mulailah dengan taubat dan istighfar. Ya, karena Allah Maha Pengampun dan Allah menerima semua taubat. Mulailah dengan taubat dan istighfar, kemudian sebutlah nama anak kita. Ya, contohnya nama anaknya misalnya si Fulan. Jadi niatkan, ya Allah, saya sadari hari ini anak saya banyak perilaku yang kurang baik. Mungkin ini kesalahanku dalam mengasuh dia sejak masih kecil hingga saat ini. Maka bantulah saya ya Allah untuk mendidik si Fulan. Saya niat untuk beristighfar atas kehilafanku ini setiap hari misalnya 100 kali. Jadi setiap hari mulailah dengan beristighfar 100 kali untuk si Fulan, anak kita si Fulan. Istighfar setiap hari 100 kali. Bisa dilakukan di waktu pagi atau di waktu petang. Kemudian yang kedua, gantilah waktu yang sudah terlewat tadi dengan kebaikan. Contoh sederhana, misalnya melihat anak yang perilakunya tidak menyenangkan, pasti kita itu banyak amarahnya gitu, banyak emosinya gitu. Jadi mulai hari ini kita coba untuk menjaga kondisi batin kita untuk melihat anak kita ini sebagai sosok yang menyejukkan. Maksudnya begini, ketika anak kita pulang, sambutlah dia dengan bahasa hati atau bahasa kolbu, dengan mengatakan, anakku, sebenarnya saya sayang sekali sama kamu. Tapi tidak usah diucapkan di lisan, hatinya saja yang berbicara. Kenapa ibu-ibu? Karena anak-anak itu sebenarnya mereka terlahir fitrah. Kalau mereka berubah, menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan, berarti ada kesalahan kita dalam mendampingi tumbuh kembang mereka. Maka selalu gunakan bahasa kolbu untuk membasuh segala yang terlewat tadi. Kenapa kalau dengan bahasa lisan kadang anak kita itu mengatakan tumben gitu ya, atau tidak biasanya mama seperti itu ya. Jadi cukup saja kita sambut kedatangannya, lalu bahasa kolbunya, anakku, mama sayang sekali sama kamu. Apapun kamu, apa adanya kamu, mama terima apa adanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang bisa dilakukan adalah galilah kira-kira apa kesenangan anak-anak kita, hobinya atau misalnya cita-citanya, lalu hadirlah memberikan dukungan 100% terhadap apa yang dia suka tersebut. Misalnya dia suka olahraga, kita support, mungkin kita belikan baju olahraga, kita tahu jadwal dia berolahraga. Kalau ada pelatih yang kita kenal, mungkin kita bisa bawa anak kita ke tempat itu sehingga dia merasa bahwa orang tua mendukungnya untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Demikian. Iya, masih pertanyaan yang pertama saya menambahkan Ibu Ainun. Ternyata doa itu
bisa menghadirkan keajaiban-keajaiban. Jadi kalau kita ingin menghadirkan keajaiban, misal kita menemukan anak kita tidak sesuai perilakunya dengan yang kita harapkan dan kita ingin anak kita berubah, masih terbuka ruang keajaiban-keajaiban itu dengan adanya doa. Tapi doa ini adalah kombinasi antara ikhtiar yang maksimal dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk menghadirkan keajaiban ada dua. Yang pertama ikhtiar, yang kedua serahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhtiar? Di antara ikhtiar kita adalah belajar misalnya, atau menghadiri majelis-majelis semacam ini. Atau tadi sempat disinggung oleh Ibu Ainun, carikan ustadz untuk guru akhlaknya dan carikan maestro untuk guru bakatnya. Dan ada doa itu yang tidak ada sekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya siapa? Doanya seorang ibu. Jadi insya Allah dengan ikhtiar dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah berikhtiar atas beristighfar atas kehilafan kita, insya Allah keajaiban-keajaiban itu akan muncul. Masa lalu anak kita mungkin gelap, tapi masa depannya itu terbuka dengan begitu cerah. Dengan bimbingan Allah dan doa kita, mudah-mudahan anak kita menjadi qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pertanyaan kedua, bagaimana berkomunikasi dengan anak laki-laki? Ya. Jadi tadi kita sudah mengetahui fitrah anak laki-laki atau fitrah laki-laki, Allah berikan mereka kemampuan berbicara hanya 7.000 dalam 24 jam, 7.000 kata dalam sehari. Maka ketika berkomunikasi dengan anak laki-laki, kita juga harus singkat dan tidak terlalu banyak bicara. Contohnya, kadang kita melihat anak laki-laki kita pulang dan menyimpan sepatunya sembarangan, maka nasihati dia dengan mengatakan, anakku tolong letakkan sepatumu di tempatnya, stop sampai di situ, jangan lagi ada embel-embel di belakangnya. Besok masih melakukan hal yang sama, sampaikan lagi, anakku simpan sepatumu di tempatnya. Besok masih seperti itu, lakukan lagi, karena memang kita seorang ibu, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan menyampaikan kebaikan kepada anak-anak kita. Satu contoh, satu kisah, suatu hari karena saya dan suami sibuk bekerja, anak saya itu akhirnya kehilangan momen untuk selalu pamit ketika keluar rumah di saat dia sudah mulai 7 tahun. Jadi dia pergi, saya dan bapaknya sudah tidak ada di rumah, dia pulang, saya dan bapaknya belum ada di rumah. Sehingga membiasakan diri mengetuk pintu assalamualaikum itu ternyata terlewatkan. Itulah PR bagi perempuan yang bekerja. Tetapi lisan ini tidak pernah berhenti untuk menyampaikan, anakku masuk ke dalam rumah, ada orang tidak ada orang, ketuk pintu assalamualaikum. Tinggalkan rumah juga seperti itu, izin dulu dan assalamualaikum. Masya Allah, mungkin saya menunggu 1 tahun ibu-ibu, 1 tahun, hingga akhirnya apa yang saya pesankan itu menjadi perilaku sehari-hari anak saya. Kurang lebih seperti itu. Iya, terima kasih. Saya melanjutkan masih pertanyaan kedua ya. Anak yang kita lahirkan itu kalau bahasa biologinya membawa kromosom ayah dan kromosom ibunya. Dalam hal ini juga kita harus memahami dalam mendidik anak, utamanya anak laki-laki, itu harus kerjasama antara laki-laki dan perempuan, antara ayah dan ibunya. Dari mana anak belajar tentang cinta, kasih sayang, tenggang rasa? Dari mana? Dari ibunya. Tapi dari mana seorang anak belajar tentang ketegasan, kekuatan, keberanian, kehormatan, berdarah-darah? Dari siapa? Dari bapaknya. Maka kalau ada seorang anak yang bisa dekat dengan bapaknya secara baik, maka anak-anak itu mudah untuk mengambil keputusan dan mengatakan tidak terhadap hal-hal yang membahayakan dirinya. Ingat, seorang bapak itu kalau berbicara punya hikmah. Kalau seorang ibu menyampaikan sesuatu kepada seorang anak,
Seorang anak secara fitrah akan tahu, oh kalau ibu ini dia menyampaikan berdasarkan kasih sayang. Tapi kalau dia dengar suara bapaknya, itu ada hikmah, ada ketegasan, lalu dia bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Jadi dua hal, bapak dan ibu ini harus bekerja sama. Bagaimana kalau dia tidak memiliki ayah atau tidak memiliki ayah dan ibu? Baginda Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita. Rasulullah sejak dari kandungan ayahnya sudah meninggal, usia 6 tahun ibunya meninggal. Dari mana dia dapatkan pelajaran tentang cinta, kasih sayang, perlindungan gitu ya, atau kekuatan? Itu dari siapa? Dari pamannya, dari kakeknya, ada pengasuhnya juga. Jadi dua pihak ini tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya dalam pendidikan anak, terutama salah satunya adalah terhadap anak laki-laki. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ainun, kalau bicara sama anak laki-laki itu 1 kali saja, jangan diperpanjang, apalagi diceramahi. Kira-kira begitu. Jadi peran ayah dalam hal ketegasan juga ini penting. Pertanyaan ketiga, adakah doa istri kepada suaminya agar suaminya selalu jatuh cinta kepadanya? Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa ya. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau saya pribadi, saya punya doa khusus untuk itu. Ya, kalau ibu-ibu mau boleh juga saya bagi. Tapi ibu-ibu, doa ini doa dari ibu saya. Ya, doa yang diwariskan oleh ibu saya kepada saya. Kalau bahasanya itu bahasa sederhana, bahasanya para orang tua kita dahulu. Ya Allah, jagalah aku, jagalah suamiku, jagalah anak cucu keturunanku, jagalah keluargaku dari kejahatan makhlukmu yang nyata dan yang tidak nyata. Dan peluklah mereka di dalam kasih sayangmu dimanapun mereka berada. Satu tambahan lagi, ya Allah, lindungilah suamiku dari kejahatan syahwatnya. Ya, seperti itu ibu-ibu. Tapi ada lagi tambahan, doa pengikat hati. Bagaimana kita ingin ikat hati suami kita agar dimanapun dia berjalan, yang terbayang hanya wajah kita. Ya, itu nanti doanya saya kirim sama Ibu Ketua BKMT. Ya, karena itu ada pelafalan Arab. Walaupun doanya juga saya hafal, tapi tentu tidak bisa dihafal dalam sehari. Ketika membaca doa ini, ibu-ibu pejamkan mata dan hadirkan wajah suami yang paling gagahnya, ya. Ya, jangan ibu ingat marah-marahnya, begitu ya. Saat lagi dia misalnya bertengkar dengan kita, tapi hadirkan wajahnya suami yang paling terindahnya. Lalu ibu angkat tangan, pejamkan mata dan hadirkan wajah suami, baca doa ini. Ya, semoga bermanfaat. Nanti saya bagi sama Ibu Ketua BKMT. Saya juga nanti akan kirimkan pesan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kepada ibu-ibu untuk dilanjutkan kepada suaminya. Pesan ini selalu saya sampaikan kalau mengisi tausiah tentang pernikahan. Apa kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Duhai laki-laki, perempuan itu sebelum menikah dengan engkau, ia begitu dicintai dan disayangi oleh kedua orang tuanya, dijaga oleh saudara-saudaranya, serta dibela oleh keluarganya. Ketika dia menikah dengan engkau, dia meninggalkan semuanya untuk hidup bersama dengan engkau. Dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan saudaranya, dia tinggalkan keluarga besarnya. Maka ketika engkau menyakiti dia, sesungguhnya engkau juga sudah menyakiti orang tua, keluarga, dan saudara-saudaranya. Ini juga pesan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi untuk para suami. Demikian. Ya. Pertanyaan keempat, bagaimana jika kita memiliki suami tetapi tidak bisa menjadi teladan di dalam keluarga? Ya, pertanyaan yang keempat ini kalau kita membuka kitab suci Al-Quran, kita akan menemukan ya sejarah tentang suami yang tidak soleh tetapi istrinya soleha pada kisah kehidupan keluarga Fir'aun dan istrinya Asia. Iya,
Jadi ternyata walaupun suami seperti itu, Asia tetap menjadi wanita soleha. Nanti bagaimana suami, dia pertanggungjawaban langsung kepada Allah. Tetaplah menjadi soleha. Tetapi sedikit mungkin tambahan, biasanya laki-laki yang tidak bisa menjadi teladan ini karena mereka berasal dari keluarga broken home. Ini pengalaman saya dalam melakukan pendampingan. Kalau laki-laki yang berasal dari keluarga yang harmonis, tentu dia melihat langsung bagaimana ayahnya bersikap, bagaimana ayahnya membimbing, bagaimana ayahnya menjadi teladan. Tetapi yang dari broken home ini kadang yang dia lihat sejak kecil hanya percekcokan. Jadi dia tidak tahu bagaimana mengambil sikap, bagaimana itu menyayangi, bagaimana itu mencintai anak dan istri. Sehingga memang seorang perempuan harus terus belajar di majelis ilmu, karena khusus mendampingi suami yang tidak bisa jadi teladan ini ada juga kelas khususnya. Ya, ada kelas khususnya juga, supaya nanti mudah-mudahan suami kita ini bisa berubah sebelum kita berpisah di dunia ini karena kematian. Ya, yang kelima, karena waktu ya, mohon maaf ibu-ibu, memperbaiki fitrah. Ya, bagaimana memperbaiki fitrah kita sebagai perempuan karena tercederai sebab trauma masa lalu. Iya. Jadi banyak saya dampingi perempuan yang tidak siap menjadi ibu, tidak siap menjadi istri karena trauma masa lalu. Misalnya mereka pernah mendapatkan kekerasan, baik fisik, baik kata maupun seksual. Maka bagaimana caranya? Maka kasus seperti ini perlu mendapatkan pendampingan profesional dari seorang psikolog. Bisa juga dari seorang tokoh agama. Kalau perempuan lebih bagus ustazah. Kalau untuk psikolog di Kota Bau-Bau ini ada layanan psikologi, itu tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau. Alhamdulillah Kota Bau-Bau sudah punya psikolog, ya, psikolog klinis. Jadi kalau dibilang dokternya, ada dokter ahli saraf, ada dokter ahli kandungan, maka kalau psikolog itu dokter ahli jiwa. Jadi kalau kita punya luka dan trauma, kita akan diberikan terapi bagaimana untuk melupakan, lalu kemudian kita bisa menjadi sosok yang baru, yang lebih optimis menghadapi kehidupan ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian acara pengajian BKMT Kecamatan Bungi yang disiarkan langsung dari Masjid Jabal Nur, Kelurahan Waliabuku oleh RRI, selalu mengudara di 99,4 dan 97,8 MHz. Jika saja dalam membawakan seluruh rangkaian acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan, sesungguhnya hal itu di luar kehendak dan kemampuan kami. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.